Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini kita akan membahas tata cara pendaftaran P3K guru berdasarkan surat dari Kemdikbud langsung. Kita langsung saja. Oke, berikut ini adalah tata cara pendaftaran. Yang pertama, pelamar wajib memiliki email aktif untuk mengikuti seleksi P3K. Yang kedua, pelamar melakukan registrasi secara online terlebih dahulu yang terintegrasi dengan data Dukcapil berdasarkan NIK. Yang ketiga, pelamar wajib mencetak kartu informasi akun SSACN. Jadi setelah buat akun wajib dicetak. Yang keempat, pelamar wajib melakukan login dan menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan. Yang kelima, pelamar melengkapi biodata, memilih jenis P3K guru, memilih instansi jabatan yang dilamar. Pastikan bahwa instansi yang dipilih adalah pemerintah daerah sesuai formasi yang dituju. Karena setiap pelamar hanya diperkenankan mendaftar satu formasi untuk satu instansi. Ya. Nah, ini untuk terutama yang SD ya, itu lebih baik menggunakan nomornya sekolah, nomor NPSN. Jadi kalian harus mengetahui NPSN-nya sekolah. NPSN itu apa? Nomor pokok sekolah nasional. Jadi agar kalian tidak tertukar, misalkan ada SD terutama kan SD banyak, SD Sumberjo itu nanti ada yang di Jawa Timur, ada yang di Jawa Tengah, kemungkinan kan seperti itu. Nah, kalau kalian cuma mengecek SD saja, ada kemungkinan kalian nanti formasinya salah, beda provinsi malah. Itu malah bahaya nanti, ya. Jadi untuk mengantisipasi itu cari dulu NPSN-nya. Oke. Sekolah masing-masing. Kita lanjut ke tata cara pendaftarannya. Yang nomor 6, pelamar wajib mengunggah hasil scan berwarna dokumen asli persyaratan meliputi, ini yang penting. Yang pertama, surat pernyataan dengan ketentuan sebagai berikut. Surat pernyataan diketik dengan komputer bermaterai 10.000 dan tanda tangani sendiri dengan tinta hitam. Dibuat pada saat tanggal pendaftaran. Format surat pernyataan dapat diunduh melalui webnya ini. Ya, silakan nanti dicek. Tadi terakhir saya ngecek belum ada surat lamar pernyataannya. Nanti kalau ada nanti saya akan lampirkan. Yang B itu KTP elektronik asli atau surat keterangan telah melakukan perekaman. Ya. Yang C, pas foto dengan latar belakang merah dengan ketentuan seluruh wajah sampai dengan pundak jelas dan tidak miring serta bukan swafoto. Jadi bukan foto selfie ya. Ini lebih enaknya kalau foto ijazah ya, lebih aman. Yang D, ijazah dengan ketentuan sesuai dengan jabatan yang dilamar. Bagi lulusan luar negeri wajib melampirkan ijazah atau surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pendidikan tinggi. Yang E, sertifikat pendidik bagi yang memiliki. Yang F, bagi penyandang disabilitas itu surat keterangan dokter dan tautan video. Yang nomor 7, pelamar mencetak kartu pendaftaran SSACN. Jadi nanti setelah dicetak, nah kartu ini nanti yang akan dibawa saat ujian beserta KTP aslinya. Oke, kita ke ketentuan lain. Ini adalah syarat-syaratnya. Nanti syaratnya cuma berapa? 1, 2, 3, 4 ya. Untuk yang umum, kalau yang berserdik tambah serdik, penyandang disabilitas itu tambah 2. Jadi ini untuk umum A sampai D. Jadi cuma surat pernyataan. Jadi tidak ada surat pernyataannya 3 tahun atau 4 tahun, itu tidak. Itu untuk yang non guru. Ya. Oke, kita ke ketentuan lainnya. Oke, yang ketentuan lainnya, yang pertama, setiap pelamar wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan di atas. Seluruh pelamar wajib melakukan proses pendaftaran sesuai jadwal. Seleksi kompetensi dilakukan dengan ketentuan yang pertama. Seleksi kompetensi pertama itu hanya untuk guru honorer THK 2 dan guru honorer non ASN yang aktif mengajar. Ya, di bawah wewenang pemerintah daerah, provinsi, kota, dan terdaftar di Dapodik.
Lanjut. Oke, untuk seleksi kompetensi kedua itu terdiri dari yang tidak lulus di seleksi pertama dan guru non-ASN yang aktif mengajar di swasta dan terdaftar di Dapodik. Dan nomor 3 itu lulusan PPG. Jadi di seleksi kedua itu ada ketambahan yang lulusan PPG yang tidak mengajar dan guru swasta. Ya, lulus seleksi kompetensi kedua ya, 3 itu. Peserta seleksi kompetensi kedua sebagaimana dimaksud angka pertama memilih ulang formasi. Jadi silakan memilih ulang. Adapun peserta seleksi kompetensi kedua sebagaimana dimaksud 2 dan 3 itu memilih formasi yang masih belum terisi untuk pertama kalinya. Sedangkan peserta seleksi kompetensi kedua sebagaimana dimaksud angka ketiga memilih sesuai dengan domisili. Jadi yang seleksi kedua dan ketiga, nomor 2 dan ketiga untuk seleksi kompetensi pertama itu dia hanya memilih yang belum pernah diisi. Misalkan gini, sekolah A, ya sekolah A dan sekolah B. Nah, sekolah A itu seleksi pertama sudah ada yang daftar guru honorernya. Nah, berarti peserta kedua dan ketiga ini nggak boleh daftar di sekolah A, bolehnya di sekolah B. Sekolah B ini kebetulan tidak ada yang mendaftar pada seleksi pertama, itu ya. Jadi yang sekolah A itu nggak boleh didaftar oleh sekolah A nomor 2 dan 3, itu intinya. Dan peserta nomor 3 itu sesuai domisilinya saja. Jadi tidak boleh lintas provinsi atau lintas kabupaten ya. Sesuai domisilinya saja. Peserta seleksi kompetensi kedua memilih formasi dalam instansi wewenang yang sama sesuai dengan sertifikasi pendidik atau kualifikasi akademik. Itu yang seleksi kompetensi kedua. Nah, seleksi yang ketiga itu peserta THK 2 yang tidak lulus seleksi pertama dan kedua, non-ASN yang terdaftar di Dapodik, tidak lulus seleksi pertama dan kedua, guru swasta yang tidak lulus di kedua, dan lulusan PPG yang tidak lulus di seleksi kedua. Peserta yang lulus nilai ambang batas tetapi tidak mendapatkan tempat sekolah pilihan atau tidak lulus nilai ambang batas di kompetensi 1 dan 2 dapat mengikuti kompetensi ketiga dengan melakukan pendaftaran pemilihan formasi ulang. Jadi misalkan yang lulus ambang batas tetapi tidak mendapatkan tempat sekolah itu mungkin di sekolahannya yang dituju ada seleksi pertama kedua itu dia kalah ranking gitu ya. Maksudnya gitu. Nanti bisa mengikuti yang ketiga dengan memilih ulang formasi. Lalu peserta seleksi kompetensi ketiga dapat memilih formasi di seluruh wilayah Indonesia. Jadi mulai ketiga ini bisa lintas provinsi nasional intinya, lintas provinsi, lintas kabupaten kota bebas. Mana yang masih kosong silakan diambil, itu intinya. Yang bersyarat hanya 1, 2, itu yang syaratnya agak ribet ya. Semoga paham. Kita lanjut. Ketentuan lain yang terakhir ya ini bagi pelamar yang dinyatakan tidak memenuhi syarat seleksi administrasi seleksi 1, 2, dan 3 diberikan waktu sanggah maksimal 3 hari pasca pengumuman dan panitia seleksi wajib menjawab maksimal 7 hari. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang atau calo yang menjanjikan bisa meluluskan ya. Ini masih banyak biasanya meskipun P3K guru. Lalu yang keenam, informasi dapat diakses di guru P3K kemdikbud.co.id itu ya. Cukup sekian pemberitahuan apa saja yang dibutuhkan, tata cara pendaftaran serta ketentuan lain. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.